Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan tema analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Munirul Abidin MAG. Langsung saja kita pada poin pembahasannya mengenai analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Sebelum kita mengetahui analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah, kita harus pahami terlebih dahulu apa definisi dari analisis kebijakan pendidikan. Nah, menurut penelaan sektor pendidikan, analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu masukan bagi perumusan berbagai alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Nah, adapun analisis kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan suatu prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah-masalah kependidikan. Nah, artinya di sini analisis kebijakan ini merupakan prosedur untuk menghasilkan informasi-informasi atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kependidikan. Dengan itu menghasilkan data dan data itu dimasukkan sebagai perumusan untuk beberapa alternatif kebijakan sehingga dengan itu dapat pengambilan keputusan sehingga dengan pengambilan keputusan itu dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kependidikan. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari analisis kebijakan pendidikan, kita juga harus mengetahui apa itu definisi dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, poin yang kita bahas di sini yaitu mengenai analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah, sehingga penting juga dibahas mengenai apa itu pendidikan dasar dan apa itu pendidikan menengah. Nah, mengenai pendidikan dasar ini lebih dikenal dengan sebutan basic education, yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang lamanya 9 tahun, 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di tingkat sekolah dasar atau SD atau MI atau yang setingkat dengannya, dan 3 tahun itu dilaksanakan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP atau MTS atau tingkat satuan pendidikan yang setingkat dengannya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya itu 9 tahun, yang pelaksanaannya itu terdiri dari 6 tahun di SD atau MI dan 3 tahun di tingkat SMP atau MTS. Nah, adapun bentuk-bentuk pendidikan dasar di sini terdiri dari 10 wahana dan 4 rumpun pada tingkat SD maupun tingkat SMP, yaitu yang pertama rumpun SD SMP Pamong, yang kedua rumpun SD SMP luar biasa yang terdiri dari SDLB dan SMPLB. Terus yang ketiga rumpun pendidikan luar sekolah yang terdiri atas program kelompok belajar kejar paket A dan kejar paket B. Nah, kejar paket A itu setara setingkat SD dan kejar paket B itu setara dengan setingkat SMP. Dan yang keempat adalah rumpun sekolah keagamaan yang terdiri atas madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah atau MTS, dan pondok pesantren. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya juga kita harus mengetahui mengenai pendidikan menengah. Nah, apa sih pendidikan menengah itu? Pendidikan menengah itu yaitu pendidikan yang lamanya 3 tahun setelah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas. Pendidikan menengah ini hubungannya dengan pendidikan dasar atau yang di bawahnya itu berfungsi untuk apa? Untuk sebagai lanjutan dan perluasan dari pendidikan dasar.
Adapun untuk tingkat di atasnya yaitu mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi ataupun menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Nah, pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan luar biasa, dan pendidikan keagamaan. Yang pertama mengenai jenis-jenis tersebut, pertama pendidikan umum. Nah, pendidikan umum ini merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan para peserta didik. Eh, Maksudnya di sini ialah pendidikan umum ini lebih utamakan ilmu, ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didik tersebut. Tingkat pendidikan umum ini yaitu setara seperti SMA, SMU, dan sederajat atau setingkat dengannya. Kedua, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mana mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang-bidang tertentu, bidang-bidang yang mereka minati, bidang-bidang mereka yang tekuni, seperti bidang teknik, bidang busana, bidang perhotelan, bidang kerajinan, bidang administrasi perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, lembaga ini, lembaga-lembaga pendidikan kejuruan ini seperti STM, SMTK, SMIP, SMEA, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, pendidikan menengah luar biasa. Nah, pendidikan menengah luar biasa ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta-peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Nah, yang termasuk dalam pendidikan luar biasa di sini yaitu pendidikan program anak untuk tunanetra, program anak untuk tunarungu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu pendidikan menengah kedinasan. Pendidikan menengah kedinasan di sini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi calon pegawai atau pegawai yang berkaitan dengan kepemerintahan atau yang berurusan dengan pemerintah non-departemen. Nah, disiapkan untuk bisa terjun langsung dalam pemerintahan. Yang setingkat, yang jenis ini seperti sekolah perawat kesehatan. Terus yang kelima, jenis yang kelima dari pendidikan menengah yaitu pendidikan menengah keagamaan. Nah, pendidikan menengah keagamaan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan peranannya untuk penugasan pengetahuan untuk perluasan khususnya pada bidang agama. Nah, pendidikan keagamaan ini yang termasuk dalam pendidikan menengah keagamaan di sini adalah MA, MAK, dan yang setingkat dengannya. Berikutnya, poin yang keempat mengenai dasar hukum pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini juga perlu dibahas dan diperhatikan bahwa dasar kebijakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa teman-teman lihat dan searching di internet. Nah, di situ ada beberapa pasal yang mengatur tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama, pasal 14, pasal 17, pasal 18, pasal 37 ayat 1, pasal 38 ayat 2, pasal 50 ayat 4 dan 5, serta pasal 51 ayat 1. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pasal dan selebihnya teman-teman bisa lihat sendiri di internet mengenai pasal-pasal tersebut. Yang pertama mengenai pasal 14 berbunyi bahwa jenjang pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pada pasal 17 disebutkan bahwa yang pertama pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD atau MI, dan pendidikan serta sekolah menengah pertama SMP atau MTS atau yang sederajatnya. Terus yang ketiga, berbunyi bahwa ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.
serta poin ketiga sampai ketujuh ini bisa teman-teman lihat sendiri dan bisa searching sendiri di internet. Di sana sudah tercantum banyak kebijakan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Nah, kita lanjut kepada poin yang berikut. Pada poin pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu mengenai analisis kebijakan pokok pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang pertama di sini saya membagi dua sub pokok besar, yaitu yang pertama analisis kebijakan pokok pendidikan dasar. Nah, ada beberapa kebijakan pokok pada pendidikan dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dikenal dengan tiga pilar pembangunan nasional. Di antara tiga pokok kebijakan ini, yaitu yang pertama pemerataan dan perluasan akses, yang kedua peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan yang ketiga penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pada kebijakan pokok pendidikan dasar. Nah, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan pemerataan dan perluasan akses. Yang pertama yaitu pemberian bantuan biaya operasional. Nah, pemberian bantuan biaya operasional pendidikan ini diberikan dalam rangka membantu sekolah mencapai proses pembelajaran secara optimal dan efisien. Nah, bantuan pendidikan biaya operasional ini tidak membedakan antara itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Yang kedua yaitu penyediaan perpustakaan. Nah, penyediaan perpustakaan ini dilakukan agar apa? Agar siswa mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu berupa buku pelajaran dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu rehabilitas ruang kelas yang rusak. Ini merupakan upaya untuk melaksanakan penyediaan sarana penunjang bagi lembaga pendidikan tersebut agar lembaga pendidikan tersebut dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan secara efisien. Yang ketiga, penyediaan unit sekolah baru dan RKB. Nah, penyediaan prasarana pendidikan termasuk di dalamnya yaitu pembangunan unit sekolah baru dan RKB juga. RKB atau ruang kelas baru di sini untuk apa? Untuk juga yang sama seperti poin yang ketiga tadi, untuk menunjang sarana pendidikan. Nah, terus yang kelima, perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap. Nah, perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap ini dilakukan di daerah-daerah terpencil. Nah, di sini dilakukan untuk apa? Untuk siswa-siswa yang putus sekolah, agar siswa-siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, mengenai pemerataan dan perluasan akses, program yang dilakukan adalah penyelenggaraan kelas layanan di sekolah dasar. Nah, penyelenggaraan kelas layanan di sekolah dasar ini merupakan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar yang berusia antara 7 sampai 12 tahun yang putus sekolah atau belum pernah sekolah sama sekali pada tingkat sekolah dasar sampai tamat. Nah, layanan pendidikan ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun di luar kelas reguler. Nah, berikutnya kebijakan pokok pendidikan dasar yang kedua yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Nah, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dilakukan melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Nah, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian ini perlu memerhatikan. Yang pertama itu perlu memperhatikan potensi siswa, perlu memperhatikan karakteristik di daerah tersebut, karakteristik daerah yang ada lembaga pendidikan tersebut. Serta yang berikutnya memperhatikan akar sosial kultural komunitas setempat. Nah, orang yang mengembangkan kurikulum atau lembaga atau pemerintah yang mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian ini harus memperhatikan sosial budaya pada masyarakat setempat, juga memperhatikan ilmu pengetahuan atau teknologi
memperhatikan dinamika perkembangan global yang terjadi pada saat ini. Terus yang kedua, kapasitas profesi juga akan ditingkatkan agar kapasitas profesi pendidik ini mampu membawa proses pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan standar kompetensi pendidik yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu dari peserta didik tersebut dan mutu dari lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah sarana dan bahan belajar seperti perpustakaan, media pembelajaran, dan lain sebagainya itu dikembangkan dengan secara efektif dan efisien. Ini juga dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan mutu dan pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut. Berikutnya, poin yang ketiga mengenai kebijakan pokok dasar pendidikan dasar yaitu pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang pertama, pengembangan kapasitas Dewan Pendidikan atau DP dan komunitas sekolah serta komite PLS. Nah, ini dilakukan agar apa? Ini dilakukan agar dalam rangka memberdayakan partisipasi masyarakat untuk ikut serta, untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan. Nah, ini berfungsi agar apa? Agar masyarakat dan lembaga pendidikan tersebut dapat menjalin hubungan yang kuat sehingga dapat melaksanakan prinsip yang disebut dengan good governance dan akuntabilitas penyelenggaraan suatu pendidikan. Yang kedua mengenai penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik yaitu pengembangan kapasitas juga akan terus dilakukan terhadap para pengurus sekolah, satuan pendidikan non formal lainnya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan menuju otonomi pengelolaan pendidikan. Nah, terus yang ketiga, kegiatan yang ketiga dari penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik adalah pengembangan EMIS, yaitu Education Management Information System, dengan tujuan untuk sistem pendukung manajemen agar dilakukan untuk menunjang keberhasilan upaya mengukur sejumlah indikator penting perluasan mutu dan efisiensi sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, berikutnya kita masuk kepada analisis yang kedua, yaitu analisis kebijakan pokok pendidikan menengah. Seperti yang pertama tadi, pada analisis kebijakan pokok pendidikan dasar, di sini juga ada 3 pilar pembangunan yang diambil dari 3 pilar pembangunan nasional. Ketiga kebijakan tersebut, yang pertama pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing, dan yang ketiga penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, pada kebijakan pokok pendidikan menengah, pada pemerataan dan perluasan akses, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan akses, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan melalui USB, RKB, laboratorium, pembuatan perpustakaan, pengadaan buku pelajaran, ataupun buku non-teks pelajaran, atau buku bacaan lainnya, dan sarana belajar lainnya. Ini tujuannya seperti yang pertama tadi, untuk apa? Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan-pendidikan yang ada di daerah-daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang lebih merata dan bermutu. Ini dilakukan untuk mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan sehingga pendidik itu tidak hanya berada di kota-kota aja. Pendidik bisa dilakukan pemerataan dan perluasan ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga yaitu pengembangan model layanan alternatif pendidikan dilakukan khusus untuk daerah terpencil. Nah, ini
kebijakan pokok ini, kegiatan ini dilakukan bahwa pengembangan model layanan alternatif pendidikan dilakukan di daerah terpencil, pedalaman, dan daerah tertinggal untuk apa? Untuk fasilitas yang dapat menampung lulusan SMP di daerah tersebut. Nah, banyak kita tahu bahwa di daerah-daerah terpencil belum adanya pendidikan menengah setingkat SMA begitu, sehingga perlu dilakukan pengembangan model layanan alternatif di daerah-daerah terpencil tersebut untuk apa? Untuk menampung lulusan SMP di daerah-daerah tersebut agar lulusan SMP tersebut dapat melanjutkan pendidikannya sehingga tidak putus pada jenjang pendidikan SMP. Yang keempat, program pemerataan dan perluasan akses pendidikan juga diusahakan agar dapat menurunkan angka putus sekolah. Nah, ini dilakukan agar apa? Pemerataan itu untuk menurunkan angka putus sekolah yang terjadi, angka mengulang kelas, dan angka meningkatkan proporsi siswa pada jenjang-jenjang yang disebutkan, yang sederajat, yang lulus ujian nasional. Nah, yang kelima yaitu pemerataan dan perluasan akses dilakukan melalui kegiatan yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan lain sebagainya. Pemerintah itu meningkatkan jumlah peserta didik. Nah, pemerintah meningkatkan jumlah peserta didik SMK ini, kejuruan ini agar apa? Agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekarang ini, yaitu pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan lain sebagainya. Berikut yang kedua mengenai kebijakan pokok pendidikan menengah, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, model pengetahuan, model pembelajaran, dan sistem evaluasi, serta standar nasional dan standar internasional. Terus yang kedua, dilakukan pengembangan buku pendidikan yang bermutu dengan melakukan sistem penilaian pembukuan. Nah, ini dilakukan untuk mengembangkan buku-buku pendidikan untuk meningkatkan sistem penilaian pembukuan, sehingga dengan adanya sistem penilaian pembukuan tersebut dapat meningkatkan mutu dan daya saing dari lembaga tersebut. Yang ketiga, kegiatannya adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya pribadi siswa yang berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan yang beretika, serta memiliki apresiasi terhadap lingkungan hidup. Nah, pemerintah di sini dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi, pemerintah melaksanakan program-program kegiatan yang mendukung tumbuhnya pribadi siswa yang berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, yaitu bisa juga melalui contoh program-programnya yaitu pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan, pelatihan atau workshop-workshop tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai peningkatan mutu dan relevansi pada daya saing, yaitu dilakukan melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi untuk mempersiapkan anak-anak berprestasi istimewa mengikuti kompetensi tingkat nasional dan internasional. Nah, ini dalam melaksanakan untuk meningkatkan peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing, di sini dilakukan program pembinaan dan fasilitas untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak yang berprestasi istimewa atau yang memiliki keunggulan lebih. Nah, program pembinaan ini bisa dilakukan dengan menambah jam tambahan atau mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi anak-anak yang berprestasi tersebut. Yang kelima, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, kegiatannya adalah melakukan peningkatan jumlah SMK secara profesional termasuk upaya penataan bidang. Nah, artinya sini artinya pemerintah melakukan peningkatan jumlah SMK agar apa? Agar sebagai upaya untuk penataan bidang keahlian dan program studi di SMK sebagai fasilitas untuk magang agar relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang keenam, pengembangan mutu dan keunggulan sekolah menengah juga diarahkan untuk apa? Untuk mendorong sekolah potensial menuju kategori
di atas SNP. Yang ketujuh, peningkatan mutu dan relevansi sabda daya saing. Kegiatannya adalah pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan keunggulan lokal. Di sini pemerintah menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk apa? Untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan yang ada di daerah tersebut, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Yang kedelapan, yaitu peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Untuk pengembangan ini ya dengan tujuan tadi untuk apa? Untuk peningkatan mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kesembilan, pendidikan kecakapan hidup akan diberikan pada siswa SMA. Untuk peserta yang berasal dari keluarga miskin tetapi berpotensi, pemerintah akan memberikan subsidi beasiswa. Nah, ini merupakan kebijakan dari pemerintah bahwa pemerintah akan menyediakan subsidi berupa beasiswa untuk apa? Untuk siswa yang yang berasal dari keluarga miskin, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Terus yang ke-10, mengembangkan program studi jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah melakukan pengembangan program studi dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan pekerjaan sekarang, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia kerja. Berikutnya, yang terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu mengembangkan pemanfaatan TIK untuk sistem informasi persekolahan. Nah, ini seperti sekarang ini sangat perlu untuk mengembangkan TIK atau teknik informasi ini untuk apa? Untuk meningkatkan mutu serta daya saing yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Berikut yang ketiga dan yang terakhir ini adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan daya saing. Dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka sistem dan mekanisme yang sama dalam isu partisipasi masyarakat MBS, peningkatan kapasitas, dan pengembangan pengembangan kapasitas dan pengembangan emis. Perluasan partisipasi masyarakat ini dilakukan untuk melibatkan semua masyarakat dan semua lembaga pendidikan industri dalam pengelolaan pendidikan menengah. Terus yang kedua yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan diupayakan baik dalam rangka perluasan maupun peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu kemampuan dan kemauan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat strategis untuk memberikan citra kelembagaan yang positif yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya bisa dilanjutkan pada sesi tanya jawab dan bisa pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.